Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuli Trihandayani dalam pembelajaran daring Geografi kelas 12 KD 3.1 Wilayah dan Pewilayahan. Materi kali ini Bu Yuli akan bahas tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Oke, dari kata pembangunan. Pembangunan itu adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Jadi intinya pembangunan itu adalah melakukan sebuah perubahan untuk menjadi lebih baik. Berikutnya pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan ini adalah wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Seperti presentasi PowerPoint sebelumnya, Bu Yuli sudah berikan contoh. Kalau pusat pertumbuhan di daerah Jakarta atau Jawa Barat itu ada Jabodetabek, pusat pertumbuhannya adalah Jakarta, dan wilayah sekelilingnya yang dipengaruhi oleh pusat pertumbuhan tadi adalah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jabodetabek. Sedangkan kalau untuk Jawa Timur, ada wilayah pusat pertumbuhannya adalah Surabaya yang disingkat dengan Gerbang Kertosusila. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada perkembangan pusat pertumbuhan yang pertama adalah faktor lokasi. Jadi, lokasinya strategis atau tidak, mudah dijangkau atau tidak, bisa melalui darat, laut, atau udara. Ini yang mempengaruhi suatu wilayah bisa menjadi suatu pusat pertumbuhan. Yang kedua adalah faktor sumber daya alam. Suatu wilayah akan menjadi berkembang jika memiliki sumber daya alam yang melimpah yang menjadi faktor suatu pembangunan. Kemudian yang ketiga, faktor sumber daya manusia. Jadi wilayah itu akan menjadi suatu wilayah yang berkualitas jika memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan, memiliki skill yang baik. Berikutnya adalah faktor yang keempat, faktor topografi. Jadi suatu wilayah bisa menjadi suatu pusat pertumbuhan tergantung dari kondisi topografinya. Ada wilayah datar, ada wilayah pegunungan, atau wilayah pantai. Jadi antara daerah relatif halus atau datar ini akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan wilayah pegunungan. Yang kelima, faktor fasilitas penunjang wilayah bisa meliputi jaringan jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, terminal, pelabuhan laut dan udara. Ini merupakan fasilitas penunjang. Jadi, suatu wilayah kalau sudah memiliki fasilitas tadi, mereka akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan wilayah yang minim fasilitas. Yang keenam adalah faktor industri. Nah, dilihat dari faktor yang terakhir ini merupakan faktor yang paling dominan atau paling cepat membuat satu wilayah itu berkembang pesat. Jadi, industri ini kalau dikategorikan pada sebuah kota, kota itu paling cepat pertumbuhannya adalah kota industri, kemudian kota pariwisata, kota pertanian, baru ke daerah pesisir. Ini adalah teori-teori pusat pertumbuhan, ada dua, ada teori tempat sentral atau disebut dengan central place theory. Yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan atau disebut dengan growth pole theory. Ini adalah gambaran central place theory atau daerah sentral atau daerah pusat. Ada satu pusat, di situ merah, tanda merah itu adalah city atau kota, pusat kota. Kemudian ada town, ada market town atau daerah pasar, kemudian ada village, daerah pinggiran atau daerah pedesaan. Dan daerah pinggir-pinggiran ini yang kemudian akan ikut berkembang dengan sejalannya perkembangan pusat kota atau city. Yang kedua adalah teori berikutnya, ada secondary growth pole, ada growth pole. Artinya ada proses perkembangan yang terlihat di sini mulai dari core industri atau pusat industri. Kemudian ada daerah industri kedua yang merupakan efek dari adanya core industri atau industri pusat.
Jadi perkembangan wilayah itu akan terpengaruh dengan adanya wilayah yang ditempati atau difungsikan sebagai wilayah industri. Gambar di slide ini itu ada pembagian wilayah pembangunan utama. Ini adalah rencana pembangunan di zaman Orde Baru yang membagi wilayah-wilayah Indonesia menjadi 10 wilayah pembangunan utama. 10 wilayah pembangunan utama itu meliputi WP 1 itu ada di Medan, wilayahnya meliputi Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. WP 2 ada di Pekanbaru, kemudian WP 3 di Palembang, WP 4 Jakarta, WP 5 di Surabaya, WP 6 di Pontianak, WP 7 Balikpapan dan Samarinda, WP 8 ada di Makassar, WP 9 ada di Manado, dan WP 10 ada di Sorong. Kalian bisa baca sendiri wilayah-wilayah atau meliputi daerah mana saja pusat-pusat pertemuan yang sudah Bu Yuli sebutkan tadi. Nah, ini adalah perubahan atau usaha pemerataan pembangunan yang dari pertama itu bentuknya sentralisasi wilayah pembangunan Indonesia yang dirancang oleh pembangunan pada saat zaman Orde Baru, kemudian dirubah menjadi rencana pembangunan tahun 2018 menjadi desentralisasi meliputi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada kawasan ekonomi khusus atau KEK, kawasan industri, kawasan perkotaan, pariwisata, dan kawasan berbasis pertanian. Ini KEK Indonesia, ada 12 kawasan. Poin atau titik merah itu pariwisata, yang biru itu adalah. Berikutnya adalah rencana pembangunan 15 kawasan industri di Indonesia. Ini untuk pemerataan pembangunan sehingga tidak hanya 1-2 daerah saja menjadi daerah yang berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan. Nah, ini berikutnya adalah wilayah pertumbuhan didasarkan perkembangan atau basicnya. Ada kawasan megapolitan, metropolitan, sampai perkotaan kecil. Megapolitan itu adalah kawasan kota yang terdiri dari beberapa kota metropolitan. Metropolitan sendiri adalah kota yang basicnya atau pertumbuhan wilayahnya didasarkan pada aktivitas industri. Perkotaan besar, sedang, dan kecil itu didasarkan oleh jumlah penduduknya. Ini adalah gambaran satu wilayah yang pengembangan wilayahnya didasarkan pada sektor sektor pertanian. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah gambaran wilayah yang pertumbuhan wilayahnya didasarkan pada sektor pariwisata. Pariwisata ya. Berikutnya rencana tata ruang nasional provinsi, kabupaten atau ya, ini adalah hierarki rencana tata ruangnya meliputi rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten atau kota, atau disebut dengan RT/RW nasional, rencana tata ruang wilayah nasional. RT/RW provinsi, rencana tata ruang wilayah provinsi. RT/RW kabupaten, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Kemudian untuk wilayah kabupaten di dalamnya sudah tercakup kawasan pedesaan. Secara rencana rinci, setiap wilayah ini akan melakukan peraturan zonasi, jadi melakukan perencanaan masing-masing wilayah. Dari pembagian rencana tata ruang tadi, Indonesia yang sangat luas, begitu luas, yang merupakan negara kepulauan, ada beberapa tantangan untuk pembangunan dan perencanaan tadi. Yang pertama adalah jumlah penduduk kita yang sangat besar, hampir jumlah penduduk kita itu 4 terbesar di dunia. Jadi setelah Cina, kemudian Amerika, India, baru Indonesia. Kemudian faktor kemiskinan juga menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, kesenjangan antar wilayah.
Kesenjangan antar wilayah ini, Pulau Jawa itu merupakan pulau yang perkembangannya sangat pesat, baik di bidang pendidikan, kemudian industri, baik ekonomi, sosial, budayanya lebih lebih maju dibandingkan wilayah lain. Nah, itu juga menjadi satu tantangan karena wilayah-wilayah pulau di luar Pulau Jawa itu juga memiliki topografi, kondisi fisik, sosial, budaya yang sangat berbeda. Kemudian yang ketiga, bencana alam yang tinggi. Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana gunung meletus, kemudian gempa tektonik, gempa vulkanik, banjir, kemudian angin topan dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan. Dan yang keempat, krisis pangan, energi dan air serta perubahan iklim. Tapi kalau untuk Indonesia perubahan iklim karena kita hanya musim penghujan dan musim kemarau saja, ini tidak menjadi satu kendala yang sangat besar. Permasalahannya, kalau tadi adalah tantangannya, permasalahannya adalah banyak kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan, alih fungsi lahan, konflik antar wilayah, penggunaan ruang yang tidak sesuai, kemudian menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung. Itu adalah permasalahan di Indonesia untuk rencana tata ruang. Nah, itu adalah materi tentang pembangunan dan tata ruang wilayah di Indonesia meliputi nasional, provinsi, kabupaten atau kota dan meliputi wilayah desa. Silakan dipahami, didengarkan dengan seksama, kemudian tulis kembali di buku catatan, foto dan kirimkan ke Google Classroom kelas kalian masing-masing ya. Bu Yuli tunggu sesuai dengan jadwal dan terakhir pukul 24.00. Jadi jam 00 itu Bu Yuli tunggu. Jadi seharian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen di kolom komen, jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.